berserta untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ketua EW LMND NTB, Bung Rohman Rofiki. Yang kami hormati Ketua Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Bung Muhammad Asrul. Yang kami hormati kepada Ketua Panitia beserta jajaran fungsionernya. Yang kami hormati Ketua-ketua kolektif kota dan kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati Ketua-ketua OKP yang sudah menyempatkan diri dalam menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Yang kami hormati kepada Gubernur NTB atau pejabat yang mewakili. Serta yang kami hormati kepada narasumber-narasumber dalam kegiatan Simposium Pendidikan Nasional yang diadakan oleh Eksekutif Wilayah Nusa Tenggara Barat. Singkatnya, kepada seluruh tamu undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul dalam acara Simposium Pendidikan Nasional yang diadakan oleh Eksekutif Wilayah Nusa Tenggara Barat dengan tema Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis yang Menyeluruh. Kemudian, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum memasuki acara, izinkan saya, Mary Mariani, selaku pembawa acara, untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Elemende, dan Himne Elemende. Acara ketiga, laporan ketua panitia. Acara keempat, sambutan-sambutan. Acara kelima, doa dan penutup. Selanjutnya, kita memasuki acara pertama. Mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Elemende, dan Darah Juang, yang dalam hal ini akan dipandu oleh kawan Indah. Kepadanya dipersilakan, dan kepada seluruh hadirin seluruhnya agar berdiri. Tanah tumpah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tiga mahasiswa nasional untuk demokrasi berjuang bersama rakyat Indonesia, mengembang ideologi Pancasila, berjuang merebut kedaulatan bangsa, membangun persatuan nasional, hentikan imperialisme. Yo, ayo, ayo gotong royong, membangun Indonesia maju sejahtera. Tiga mahasiswa nasional untuk demokrasi berjuang bersama rakyat Indonesia, mengembang ideologi Pancasila, berjuang merebut kedaulatan bangsa, membangun persatuan nasional, hentikan imperialisme. Yo, ayo, ayo gotong royong, membangun Indonesia maju sejahtera. Tempat padi terhampar, samudera kaya raya, karena kami subur Tuhan. Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimpah luka. Anak lulus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampasnya, tergusur dan lapar. Bunda rekam darah Tuhan kami, agar membebaskan rakyat. Mereka dirampasnya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah Tuhan kami, padamu kami berjanji. Seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke acara ketiga, yaitu laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bung Dedi Wahyudi. Kepadanya kami persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. bapak yang lemah yang masih melawan sampai di titik kan kawan. Untuk rakyat, buruh, tani, nelayan, ekonomi di kota, datang kebebasan. Yang terhormat Ketua Eksekutif Wilayah LMD NTB, Bung Rahman Rafiki. Yang kami hormati Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Bung Muhammad Asrul. Yang kami hormati juga kepada pimpinan kolektif CNTB. Yang kami hormati pimpinan-pimpinan OKP yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang ini. Salam hormat kita. Yang kami hormati juga kepada gubernur atau pejabat mewakili yang telah mempersiapkan diri dalam agenda kita hadir. Salam hormat kita. Puji syukur kita selalu panjatkan senantiasa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan beberapa rahmat, beberapa aktivitas yang kemudian selalu kita dambakan, agenda-agenda yang kemudian sering kita sebut dengan agenda-agenda yang kemudian secara revolusioner kita hari ini kan kawan. Di kegiatan kita hari ini adalah kegiatan Simposium Pendidikan Nasional yang bertepat pada Sabtu tanggal 20 di Aula Dinas Sosial ITB dengan tema wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokrasi serta menyeluruh. Kita secara konstitusional sudah diatur beberapa variabel tentang prioritas utama dalam pembangunan sebuah bangsa, tentang mencita-citakan pendidikan gratis. Dan pendidikan gratis ini adalah tagar perjuangan kita secara bersama, tagar perjuangan LMD. Dan kita bukan secara praktis mengambil tema ini, tapi memang sudah dibentuk yang sering kita suarakan sampai pada detik ini, mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis sampai pada menyeluruh di tingkat bawah. Mulai dari tingkat nasional sampai pada NTB. Di NTB kita kemudian memfokuskan di sektor pendidikan. Kenapa kita memfokuskan sektor pendidikan? Karena prinsip pembangunan sebuah bangsa, prinsip pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka ilmiah dan demokratis ini menjadi instrumen untuk pembangunan sebuah bangsa. Hari ini kita di LMD dengan tema yang begitu besar, dengan tema yang mencita-citakan pendidikan gratis ini, sampai pada detik ini kita akan menduniakan bahwa Indonesia mampu mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis sampai hari ini. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang selalu mensupport agenda-agenda yang kemudian kita beri secara bersama, yang kita rancang secara bersama, yaitu agenda Simposium Pendidikan. Terima kasih partisipasinya. Salam hormatku kepada kepanitiaan. Mungkin itu aja laporan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengar secara bersama laporan dari Ketua Panitia.
Selanjutnya kita memasuki acara keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nusa Tenggara Barat kepada Bung Rohman Rofikin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam gotong royong. Hidup rakyat. Hidup kami. Hidup dulu. Hidup kaum perempuan yang dimaksudkan oleh sistem hari ini. Ya, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga hari ini kita mampu berwajah dalam forum produktif hari ini. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada sang pangeran para pasir, yaitu revolusioner sejati junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bagaimana mengajarkan kita bagaimana memanusiakan manusia, berdiskusi, bermusyawarah, dan hari ini pun tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk implementasi dari dakwah beliau. Yang saya hormati Gubernur NTB atau yang mewakili Direktur Lombok Research Center yang sering partner dalam pergerakan di lapangan, kawan-kawan OKP, pimpinan OKP dan BEM, semuanya yang saya hormati. Seperti yang kita ketahui kawan-kawan, bahwa bulan Mei ini adalah bulan pendidikan, dan bulan pendidikan ini adalah salah satu momen di mana mahasiswa aktif dan sebagainya turun ke jalan untuk menyuarakan segala bentuk aspirasi untuk kesejahteraan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di amanat Undang-Undang Dasar sudah jelas termaktub bahwa pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, hari ini elemennya menjemput hal itu. Hari ini ketum elemennya terjun ke kota-kota untuk menyerap seluruh informasi yang ada di daerah dan kabupaten kota yang ada di Indonesia ini untuk bagaimana nantinya menjadikan blueprint pendidikan Indonesia itu sebagai gagasan sehingga terjadi manifesto pendidikan nasional nantinya kawan-kawan. Berbicara pendidikan di Nusa Tenggara Barat khususnya, kita apresiasi program Gubernur NTB kawan-kawan. Bagaimana beliau memberikan program beasiswa dan sebagainya, tetapi itu tidak membuat kita terlena. Harus kita kritisi juga kawan-kawan. Beasiswa itu untuk siapa? Apakah setelah dibeasiswakan itu mampu mengakomodir mereka balik untuk membangun NTB tersebut? Itu yang perlu kita bicarakan dan mencari solusinya. Perlu kawan-kawan ketahui pada tahun 2017 kawan-kawan, biaya pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini sempat memberikan kontribusi kemiskinan terhadap NTB ini. Bagaimana para mahasiswa memperjuangkan rakyat dan sebagainya, tapi lupa memperjuangkan dirinya juga kawan-kawan. Padahal mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat itu tersendiri, tapi lupa juga memperjuangkan dirinya sendiri. Ya, tentu dengan pendidikan ini. Perlu kalian ketahui pada tahun 2017 biaya pendidikan di NTB itu ada unsur-unsur biaya pendidikan yang sempat berkontribusi terhadap kemiskinan NTB, yaitu biaya SPP, biaya UKT, biaya uang pembangunan, biaya tempat tinggal, konsumsi dan sebagainya. Nah, hari ini semoga ada solusi dari hasil diskusi kita itu kawan-kawan. Dan pendidikan ini benar-benar menjadi prioritas.
kawan-kawan yang ngekos di daerah Mataram, di daerah kota ini, tentu lebih besar pengeluarannya kawan-kawan. Nah, apa solusi pemerintah hari ini akan hal itu? Itu kan yang harus kita bedah hari ini. Apakah bantuan berusaha untuk kemandirian ekonomi mahasiswa sehingga mampu membiayai dan meringankan orang tuanya? Itu yang harus kita jemput hari ini kawan-kawan. Sehingga kesejahteraan pendidikan dan visi misi Indonesia ini terhadap pembangunan Indonesia dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa itu benar-benar terwujud. Perlu saya sampaikan, kita di LMND NTB ini sudah berjalan melakukan riset untuk mengadvokasi masalah itu. Tinggal kita terjun ke beberapa 10 kabupaten kota yang ada di NTB ini, sehingga nanti hasil riset itu kita tawarkan gagasan ke pemerintah. Kita adu data dengan pemerintah bahwa begini loh kondisi pendidikan yang ada di NTB sebenarnya. Setelah hasil riset itu, setelah kita tawarkan gagasan untuk mengatasi semua permasalahan, lalu kita akan terbitkan buku nanti khusus di terbitan elemen NTB. Terima kasih kawan-kawan, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdebatan. Sambutan selanjutnya sekaligus membuka secara resmi acara Simposium Pendidikan Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi 2023 kepada Bung Muhammad Asrul, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Gubernur NTB telah mewakili. Yang saya hormati dan banggakan mungkin ada alumni LMND atau kawan-kawan perjuangan kita. Yang saya hormati dan banggakan ini Ketua Wilayah NTB, Bung Rohman dan Sekwilnya, Bung Wanda, serta kawan-kawan delegasi dari beberapa kota yang hari ini meluangkan waktu datang dan hadir dalam acara Simposium Pendidikan Nasional. Yang saya hormati dan banggakan, di sebelah kanan saya ada kawan-kawan Cipayung Plus, ada kawan-kawan HMI, ada kawan kami BMP, BMKI. Hari ini kita berkolaborasi bersama secara nasional. LMND dan teman-teman Cipayung Plus ini memberikan sekawan dalam perjuangan, dan kita lagi menggagas namanya Rumah Kebangsaan yang sudah deklarasi dari tingkat nasional dan beberapa posisi. Kita harapkan teman-teman juga bisa melanjutkan gagasan yang bagus tentang Rumah Kebangsaan. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati dan banggakan, NTB ini salah satu provinsi yang pertama kali melaksanakan Simposium Pendidikan Nasional. Jadi akhir April Eksekutif Nasional mengeluarkan arahan pada seluruh wilayah, kota sampai tingkat komisariat untuk merespon bulan Mei ini sebagai bulan pendidikan. Kenapa kita katakan bahwa Mei sebagai bulan pendidikan? Karena pertama kali tanggal 2 Mei sejak era Soekarno ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kita coba melihat pengalaman organisasi kita selama 23 tahun dan bagaimana meletakkan visi pendidikan itu sebagai bagian dari program perjuangan organisasi. Jadi LMND sejak awal kelahirannya tahun 1999 di lapangan front dan lapangan perjuangannya sudah mendorong agar pendidikan digratiskan, di semua tingkatan pendidikan.
Pada saat itu sejak awal berdiri kita udah punya semangat yang sama, udah punya cita-cita bagaimana seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya perbedaan klaster ekonomi mereka mampu mengakses pendidikan, bukan hanya di kota besar, tapi sampai pelosok pedesaan. Makanya wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis itu pertama kali digaungkan oleh senior kita di awal pendirian organisasi kita. Terus dalam perjalanannya, eksekutif nasional mengevaluasi secara detail apa yang menjadi kelemahan dalam mendorong program perjuangan ini. Meskipun ada capaiannya adalah sekarang kita merasakan 12 tahun pendidikan gratis dari SD, SMP sampai SMA. Bahkan di 2 provinsi di Indonesia, di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, sudah menggratiskan 4 semester, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, dengan kebijakan politik anggaran setengahnya dari APBN, setengahnya disupport oleh APBD. Karena di dalam undang-undang sudah menggariskan bahwa 20% dari APBN kita itu dialokasikan untuk pendidikan, sama dengan anggaran pendapatan belanja daerah. Soal politik pendidikan ini memang elemen itu jauh-jauh hari. Kita mengevaluasi apa titik kelemahan sehingga program perjuangan kita ya di lapangan front maupun di lapangan tuntutan ini terdesak-desak gitu, tersendak-sendak gitu. Makanya kita lihat, oh ternyata kita teriak. Pertama, persoalannya adalah ini hanya dijadikan sebagai slogan perjuangan saja, sebagai slogan perjuangan politik saja, tapi belum mengarahkan seluruh resource kita untuk berbicara soal pendidikan dari tingkatan nasional sampai komisariat, sampai basis terbawah kita di koordinator fakultas. Kalau perlu di sel kerja kita bicara soal pendidikan. Tapi dasarnya apa? Dasar kita berbicara, memang kita selalu bicara soal landasan konstitusional, situasi nasionalnya dan sebagainya. Hari ini kita ingin mendorong lebih maju lagi. Kita dorong semua wilayah, kota, komisariat melakukan riset pendidikan untuk memecahkan apa persoalan pendidikan di masing-masing kampus. Karena kampus A atau kampus B pasti beda. Fakultas A dengan fakultas B pasti persoalan pendidikannya berbeda. Kota A dengan kota B pasti berbeda. Sama dengan provinsi A dan provinsi B pasti berbeda. Makanya sebelum kita dorong di simposium itu, kita dorong teman-teman itu melakukan riset. Riset ini harus menjadi satu kesadaran mutlak bagi kawan-kawan LMND untuk dijalankan semaksimal mungkin. Karena kita ingin memotret, kita ingin memotret apa sih persoalan pendidikan di NTB. Meskipun tadi sempat saya baca dalam perjalanan sama ketua wilayah, ternyata NTB ini indeks pembangunan manusianya itu juga sedang, enggak tinggi, enggak rendah. Dia berada di tengah-tengah. Salah satu indikator dalam penentuan indeks pembangunan manusia itu adalah soal pendidikan. Sementara kualitas pendidikan yang ada di NTB sebelum pemekaran provinsi dari 34 provinsi, kita berada di urutan 33 provinsi. Berada di urutan 33. Artinya paling rendah. Paling rendah setelah Papua. Sebelum mekar, Indonesia sebelum mekar 38 provinsi, dulu masih 34. NTB itu berada, kualitas pendidikannya berada di urutan 33. Wah, ini sangat miris. Menurut saya ini sangat miris. Makanya indikator kualitas pendidikan itu ada 8 indikator. Untuk menjawab ini, Bu, kawan-kawan sekalian, kita tahu situasi global kita hari ini seperti apa ya. Ketidakpastian global ya, akibat pandemi COVID-19. Terus perang kawasan yang lagi memanas, Rusia mau Ukraina lagi sampai sekarang masih perangan, ya Laut Cina Selatan mulai memanas, ya Cina sama Taiwan mulai memanas, itu akan mempengaruhi semuanya. Belum lagi kita memasuki era disruptif teknologi. Maka fondasi utama yang harus dibenahi oleh Republik ini dan semua provinsi adalah
fondasi pendidikan. Fondasi utama yang perlu dibenahi adalah fondasi pendidikan. Keilmiahan dan demokratisasi dalam perjuangan kita ini dorong adalah apa? Berbasis riset. Jadi elemen yang bicara pendidikan gratis itu bukan hanya soal slogan, bukan hanya soal wacana. Hari ini teman-teman dorong, bikin riset, publikasikan risetnya, terus sampaikan itu lewat simposium. Nanti kita akan dorong semua wilayah, semua kota melaksanakan simposium pendidikan. Setelah itu nasional akan mengumpulkan semuanya sebagai data tambahan untuk mendorong adanya blueprint atau cetak biru pendidikan nasional. Kita belum memiliki itu, kawan-kawan. Dan ini kita harapkan ketika kami rilis, kita jadikan ini sebagai program perjuangan kita, dan ke depan kita akan menghadapi pemilu 2024, ya. Semua orang bertarung. Sekarang kalau kita nonton semua media mainstream, yang ada adalah safari politik, ya, safari politik, elit politik kita, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, semua saling mencari dukungan politik secara kuantitatif, tapi LMD ingin mendorong wacana politik ini bukan hanya soal wacana kuantitatifnya saja, mendukungnya saja, tapi harus ada wacana gagasan, wacana ide dan narasi yang kita kuasai. Apa wacana yang kita dorong? Wacana yang kita dorong ke depan adalah wacana pendidikan. Dan LMD menegaskan diri dalam Kongres 9 di Makassar bahwa garis politik LMD adalah politik pendidikan. Dan kita akan memperjuangkan itu. Bagaimana masyarakat atau anak-anak di NTB ini bisa mengakses pendidikan seluas-luasnya. Tentu harapan ini sudah ada fondasinya, 12 tahun pendidikan gratis, saya nggak tahu di NTB seperti apa. Tapi kita akan dorong, bisa nggak pendidikan ini gratis selama 4 semester atau 5 semester? Bisa nggak pendidikan gratis ini kita dorong, kita perjuangkan yang kawan-kawan di Payung Press, kita suarakan agar gratis 4 atau 5 semester. Kalau belum mampu gratis seutuhnya. Kalau bicara soal itu, maka kita pasti bicara soal politik anggaran. Keberpihakan politik anggaran kita. Apakah dana anggaran dari APBD 20% NTB itu memang dialokasikan untuk bisa mengatasi problem akses pendidikan? Karena dua indikator utama dalam pembangunan NTB itu bisa kita lihat, soal indeks pembangunan manusianya dan kualitas pendidikannya itu masih sangat rendah dan belum mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Makanya salah satu cara mengatasinya adalah soal bagaimana keberpihakan kebijakan provinsi dan kabupaten itu untuk membuka ruang seluas-luasnya terhadap akses pendidikan yang ada di NTB. Selain itu teman-teman, kita juga Kongres 9 LMD mendorong di lapangan program kami, lapangan program organisasi adalah mendorong agar provinsi ataupun kabupaten kota yang belum memiliki perguruan tinggi negeri bisa didorong di lapangan perjuangan kita. Karena di NTB kalau saya tidak salah perguruan tinggi negerinya baru berapa? 3 atau 4 ya. Perguruan tinggi negerinya 3 atau 4 dengan jumlah populasi yang cukup tinggi. Ini kita akan dorong supaya di NTB ini perguruan tinggi negerinya bisa terwadai meskipun beberapa skenario tentunya, karena secara nasional jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu cukup banyak, Bu. Lebih banyak daripada Cina, lebih banyak daripada Jepang. Kita itu ada 3.000 perguruan tinggi. Perguruan tinggi negerinya cuma 100-an, 130-an. 2.000 lebihnya itu perguruan tinggi swasta. Makanya coba kita dorong untuk mengatasi kesenjangan atau disparitas ini, itu bagaimana skenario dari pemerintah pusat untuk bisa menegrikan pendidikan tinggi swasta tadi. Meskipun ini agak berat, tapi sudah dilakukan. Misalkan ada kampus di Sulawesi Tenggara, di Kolaka, ada kampus di Jogja, UPN Jogja, yang dulunya statusnya perguruan tinggi swasta, hari ini dinegrikan. Supaya apa? Supaya negara tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap sektor pendidikan. Meskipun hari ini PTNBH sudah menjadi problem tersendiri di
dunia pendidikan. Intinya teman-teman, gerakan simposium pendidikan ini harus kita lanjutkan sampai di tingkatan kota kalau perlu, tapi komisariatnya harus melakukan riset-riset pendidikan. Ini harus dikawal. Komisariatnya harus melakukan riset-riset pendidikan. Kita ingin memotret apa sih persoalan pendidikan, sehingga nanti ketika kita dorong ini sebagai satu program politik nasional kita dalam momentum pemilu nanti, ini punya landasan keilmiahan, punya landasan yang kuat, karena ketidakpastian global tadi, ya, menguatnya politik kawasan, dan kita memasuki era disrupsi teknologi sekarang. Hal yang perlu kita benahi adalah pendidikan kita. Dan kita tidak mau dikalahkan oleh pendidikan kita, tidak mau dikalahkan oleh Singapura, negara-negara yang merdeka. Kita lebih awal merdeka dibandingkan negara-negara tersebut, tapi Singapura itu luar biasa pendidikannya. Kalau data ranking pendidikan dunia semua perguruan tinggi, Singapura itu salah satu perguruan tingginya masuk lima besar sebagai perguruan tinggi yang punya standarisasi internasional. Kita belum sampai, UIN itu belum sampai bertarung di 5 besar ataupun 10 besar perguruan tinggi negeri di dunia. Kita ingin mendorong itu, dan kita ingin mengembalikan politik pendidikan kita agar seluruh rakyat Indonesia tanpa ada perbedaan kelas bisa mengakses pendidikan, dan bagaimana politik kebijakan anggaran baik di tingkat nasional, provinsi sampai tingkat daerah berpihak untuk bisa mendorong agar pendidikan ini bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja sambutan saya sebentar. Mungkin akan kita isi diskusinya, dialognya, dan saya akan mempresentasikan apa problematika pendidikan, terus bagaimana sistem pendidikan dari periodisasi kepemimpinan Orde Lama sampai reformasi, apa persoalan pendidikan kita hari ini, dan apa resolusi yang didorong oleh LMD sebagai perjuangan politik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh alumni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Dimohon kesediaan Bunda Nurjana SPD, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup! 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 Hidup mahasiswa! Hidup! Saya kalau ketemu alumni LBND itu, saya serasa ngawatiran 20 tahun yang lalu. Kita yang terhormat Bapak Andri selaku Kepala Dirjen Nusa Tenggara Barat. Beliau ini sering saya ajak koordinasi pada saat program jaringan infrastruktur untuk Gempa Bumi 2018. Beliau yang sangat baik ya, very optimistic. Mudah-mudahan suatu saat jadi gubernur ya. Amin. Nah, yang terhormat sahabat baik saya juga ini, kok saya jadi lupa namanya. Mas Maharani. Beliau itu direktur lembaga riset ya. Yang saya tahu sedang mengerjakan program inklusi yang ada di Lombok Timur bersama dengan mitranya Bakti Program di Australia. Yang terhormat pimpinan eksekutif Liga Nasional Mahasiswa untuk Demokrasi Pusat. Kita belum kenalan, harus ada ngopi nih biar namanya lebih jauh ya. Harus kita makan kenalan. Yang saya banggakan Bung Rohman, salah satu kader terbaik LMD wilayah Nusa Tenggara Barat.
Yang saya banggakan, kalau di LMD itu ada namanya sejarah Kartini. Sejarah Kartini ya. Nah itu ada pada saat masa saya dulu, 20 tahun yang lalu. Di 20 tahun yang lalu saya salah satu pimpinan perempuan untuk LMD wilayah Indonesia. Wilayah waktu itu masih gabungan Bali, Nusa Tenggara Timur. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya sangat senang sekali. Jadi bela-belaan ini Mas, saya harus menghadiri kegiatan hari ini. Mohon izin saya nanti setelah ini saya mengisi dulu jadi narasumber untuk tema perempuan. Setelah itu nanti saya balik lagi biar bagi-bagi. Iya. Saya ingin membicarakan persoalan pendidikan itu. Kalau kita lihat temanya itu mewujudkan pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan menyeluruh. Saya rasa di konteks hari ini masih mimpi ya. Masih mimpi. Kita tahu bahwa komitmen negara untuk menganggarkan 20% APBD untuk pendidikan masih belum maksimal ya. Karena menurut saya peran publik khususnya mahasiswa untuk memastikan apa saja ketimpangan yang terjadi di lapangan basis riset. Saya setuju sekali. Kalau mahasiswa itu gerakan mahasiswa itu kan advokasinya selama ini yang menjadi refleksi hasil diskusi saya dengan Bu Rohman itu bahwa temuannya itu tidak berbasis riset. Nah, kalau berbasis riset itu akan bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, jadi tidak bisa kita katanya untuk advokasi itu nggak bisa, harus basis riset. Nah, maka yang harus dilakukan oleh gerakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi harus lebih maju untuk cara-cara metode perjuangan gerakannya. Nah, kalau parlemen jalanan itu ya memang tidak masalah, itu juga sebuah keharusan. Kalau kita melihat memang potensi untuk negosiasi dan segala macam itu tidak efektif ya. Tetapi advokasi yang paling efektif itu adalah advokasi berbasis bukti. Kalau di NGO itu kan evidence berbasis bukti dan juga berbasis data-data. Nah, kalau kita ngomong ada ketimpangan akses pendidikan antara wilayah satu dengan yang lain. Kondisinya seperti apa? Datanya mana? Nah, kalau kita tidak bisa menghadirkan data, kemenangan apa yang mau dipersembahkan untuk rakyat itu apa? Nah, gerakan itu menurut saya capaian tertingginya itu adalah mampu mempersembahkan kemenangan-kemenangan kecil untuk membangun soliditas kekuatan masyarakat sipil. Nah, tidak masalah yang kecil-kecil aja dulu, karena memang komitmen dan bukti yang kecil itu menjadi salah satu ruang untuk menggalakkan gerakan massa untuk percaya bahwa kerja-kerja advokasi berbasis bukti untuk mempengaruhi kebijakan dan lain sebagainya itu adalah mampu memberikan kemenangan-kemenangan kecil. Nah, saya ingin merefleksikan hari ini, ya misalnya ya, terkait dengan angka perkawinan usia anak misalnya yang cukup tinggi di NTB. Nah, itu kan kaitannya juga dengan sektor pendidikan. Punya nggak datanya berapa anak yang putus sekolah karena perkawinan anak misalnya? Apakah setelah putus sekolah perempuan tidak bisa sekolah lagi, anak-anak tidak bisa sekolah lagi? Kan bisa. Ada paket A, B, C, ada. Karena kalau kita tidak punya sertifikat pendidikan juga dalam konteks dunia global kapitalisme pendidikan ini, kita tidak bisa masuk ke ruang tenaga kerja. Kita tidak bisa bersaing, nggak bisa. Nah, jadi saya lebih maju menurut saya cara gerakan memandang strategi gerakan ya sekali lagi demonstrasi itu strategi, advokasi berbasis bukti itu strategi. Jadi banyak jalannya sebenarnya untuk membangun kekuatan masyarakat itu banyak caranya. Tapi dengan salah satu syarat itu mampu mempersembahkan kemenangan-kemenangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di konteks Nusa Tenggara Barat, saya cukup mengapresiasi
perkembangan dunia pendidikan khususnya di Pulau Sumbawa. Nah, kalau kita lihat di kampus-kampus yang ada di NTB ini, yang paling banyak mahasiswanya itu dari mana? Pulau Sumbawa. Bima, Dompu, Sumbawa itu banyak sekali. Muhammadiyah itu mungkin 80%-nya itu orang Bima Dompu ya. Iya kan? Masa banyak sekali kekuatan sosialnya seperti itu tidak mampu memperjuangkan SPP murah misalnya kan? Nah, pendidikan katanya mahal, tapi bagaimana mengadvokasi supaya pendidikan murah? Ditanya dong, gimana rasionalisasi dari 5 juta itu untuk apa saja? Dibelanjakan untuk apa saja? Jadi, kalau teman-teman mau mengadvokasi segala sesuatunya itu harus ilmiah, rasional, berbasis data. Nah, jadi ke depan harapannya saya sangat bersedia kalau ada misalnya training apapun untuk memberikan kapasitas kepada Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi untuk belajar advokasi berbasis data dan riset. Saya dengan senang hati, Pak Ketua. Saya backgroundnya pernah kerja di LTV. Saya sekarang salah satu tim pansel untuk kepala dinas. Jadi maksud saya sebenarnya alumni LMDT itu punya kapasitas yang luar biasa. Nah, saya ini sangat senang sekali kalau dimanfaatkan oleh Rahman itu. Sebab saya, ya selama ini saya tuh merasa, ya mohon maaf ini perbandingannya. HMI itu setiap malam datang ke kantor saya. PMI, Pemkri, Hikmah Budi. Nah, teman-teman LMDT saya kemana sih? Kok tidak bangga punya kader seperti ini loh? Jadi melihat Rohman saya lapor ke baru 2 kali kepada baru 2 kali. Padahal kita enggak. Kampungnya itu 5 langkah dari rumah saya, baru 2 kali. Saya bilang gunakan ruang tempat saya itu untuk kalian ngapain aja. Rapat, konsolidasi, belajar riset, segala macam, silakan bebas free. Nah, kalau untuk ukuran segini, kuatlah tempat saya itu kan? Nah, itu. Nah, kenapa kemudian yang menjadi salah satu catatan kita di LMD itu yaitu tidak mau memanfaatkan kader-kadernya yang potensial. Nah, makanya kita itu nggak maju-maju dibilangnya. Nggak maju-maju. Padahal teman-temanku senang kalau manfaatnya itu, senang hati. Sahabat sekalian, mungkin saya tidak akan berpanjang kalam. Saya izin juga karena harus pindah site lagi ke Dikbud. Intinya saya sangat bahagia bertemu sahabat sekalian pada kesempatan hari ini. Saya bermimpi akan lahir kader perempuan hebat di masa depan. Sudah ada Aifa, sudah ada Jai Mende, ada Salsabila. Jadi bagaimana membangun ketokohan perempuan berbasis kader terbaik itu sebenarnya sangat bisa dilakukan. Nah, yang lain saya belum tahu namanya. Nah, dalam kesempatan ini saya membawa 6 buku. Harapannya gender balance, 3 laki-laki, 3 perempuan. Nanti Bu Rahman yang bisa memberikan untuk oleh-oleh kopinya, kita nggak boleh tidak promosi ke produk lokal ya Pak. Nanti ya. Nanti untuk kopinya kita selesaikan di kantor aja ya. Nah, untuk Pak Ketua. Biar nanti bahwa penguatan entrepreneur juga harus diambil alih oleh kader-kader LMD. Iya, tidak bisa kalau kita berjuang dengan apa ya? Memang kemiskinan itu membuka jalan militansi dan lain sebagainya. Tetapi gerakan progresif juga membutuhkan kekuatan modal. Jadi mandiri, berdikari yang menjadi cita-cita kita semua itu menjadi sangat penting. Berdaya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Nurjana
LMPD selaku alumni hebatnya LMPD. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, sekaligus akan membuka secara resmi kegiatan Simposium Pendidikan Nasional yang diadakan oleh Eksekutif Wilayah LMPD Nusa Tenggara Barat. Kepadanya kami persilakan. Ibu Bangsa. Silakan. Hati-hati Ibu. Semangat ya. Hati-hati Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak-bapak yang hadir, rekan pimpinan BNND dari nasional, dari wilayah sampai kepada organisasi yang paling bawah. Semuanya saya hormati. Ada rekan-rekan dari lembaga riset, ada rekan-rekan dari rekan-rekan dari organisasi atau lembaga lainnya, dan semua presentasi simposium yang sama-sama saya hormati. Alhamdulillah bersyukur bisa menghadiri Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semua bisa bersepakat dalam rangka berdiskusi tentang pendidikan dengan tema yang sama-sama kita lihat IPA. 3 kata kunci, ada gratis, ada ilmiah, ada demokrasi. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa pimpinan maupun dari alumni. Alhamdulillah semuanya membuat kita bersemangat untuk mengikuti acara pada hari ini. Sebelum saya memberikan beberapa poin dari arahan Gubernur, salam hormat dari Pak Gubernur, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah, SPMSC. Pada hari ini beliau ada tugas ke Sumbawa. Tadi pagi kepada saya, Amri Rahman, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk diminta mewakili beliau untuk bersama rekan-rekan semua pada acara yang berbahagia ini. Itu yang salam hormat dari beliau. Ya, karena mudah-mudahan walaupun terwakil tidak ada makna untuk kita melaksanakan acara pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sudah beberapa tahun terakhir ini di provinsi, sudah berpindah tempat, ada 4 di sebelumnya di Pemda Sumbawa Barat 15 tahun, di sebelumnya lagi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Penampilan insya Allah masih muda, tapi umur tetap jalan terus. Anak saya yang paling kecil ya sebesar adik-adik semua, ya. Yang paling besar adalah adik mereka. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi saya harus balik ke kampus, karena memang basicnya dari kampus yang saat ini diperbantukan di provinsi maupun di kabupaten kota di Sumbawa Barat. Ini beliau salah satu ya alma mater saya, angkatan 2000. Saya menjadi dosen tahun 90, angkatan 84, 89 Pak Rektor sekolah saya. Itu sekedar supaya nanti kalau ketemu bisa menghibur, untuk selanjutnya bisa kita diskusi secara intensif, baik tentang pendidikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa poin arahan Gubernur dalam kaitannya
ini yang pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi untuk yang setinggi-tingginya terhadap pelaksanaan acara ini. Disadari bahwa siapapun kita yang sadar bahwa pendidikan itu nomor satu. Dari akulinya bilang nomor satu. Dari akulinya bilang nomor satu. Dokumen-dokumen politik juga nomor satu. Tradisi yang kita lakukan kalau misalnya kita kalau sama dalam berkata. Ya tidak ada cara lain kecuali kita mereka untuk bisa hidup di dunia dengan enak dan hidup di akhirat dengan enak. Dan sarana yang paling utama untuk itu adalah pendidikan. Sahih, tidak ada yang lain. Kalau mau suatu bangsa, suatu negara, suatu kaum, suatu umat ingin maju, ingin berkembang, maka yang paling utama adalah pendidikan. Insya Allah kita sepaham semua. Dan oleh karenanya menyadari pentingnya itu dan termaktub di dalam dokumen politik kita, undang-undang dasar yang kita sama paham mencetak kehidupan bangsa itu sudah menjadi fondasi, menjadi akar yang permasalahannya adalah ketika dikatakan implementasi, apakah cukup sumber daya untuk itu? Di situ pertanyaan. Komitmen politik itu lalu di tingkat nasional tadi sudah berkali-kali disebut minimal 20%, di tingkat daerah APBD-nya minimal 20% baik provinsi maupun kabupaten kota. Cukupkah nilai nominal dari 20% itu dibanding dengan harapan besar kemampuan pendidikan? Disitulah yang menarik untuk kita kaji. Seberapa besar gapnya antara apa yang diharapkan mencerdaskan kehidupan besar dengan kemampuan sumber daya yang kita miliki? Disitulah besar masalah yang kita hadapi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di Provinsi Nusa Tenggara Barat sadar dengan sebenarnya Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur, pentingnya pendidikan ini baik formal maupun non formal, dari makna sempit maupun makna luas akan hakikat pendidikan ini disadari benar. Lalu dengan komitmen politik yang ada, dengan kondisi sumber daya pembangunan yang ada utamanya untuk pembiayaan, maka program beasiswa NTB sejak tahun 2018 akhir ketika dia dilantik sampai hari ini tetap berjalan. Lalu Bapak Ibu dan rekan-rekan dengar semuanya dengan program 1000 cendekia. Makna 1000 di situ makna spirit banyak, bukan 1000 dalam makna kuantitas, tapi makna spirit banyak dibuat. Alhamdulillah 7 bulan saya di Badan Riset dan Inovasi Daerah sejak bulan Oktober dan sampai sekarang bulan Mei tahun 2023, setelah saya melihat salah satu tupoksi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mengurus pengembangan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya adalah mengurus beasiswa ini. Yang mungkin itu sebabnya Pak Gubernur mengutus saya untuk mewakili beliau pada hari ini. Dari data yang ada, sudah 4.470 yang kita biayai untuk melalui beasiswa ITB. Yang keluar negeri dalam kesempatan saya ini yang tahun ini. Yang keluar negeri 765 orang. Yang di dalam negeri 3.705 orang. Akhirnya menjadi 4.470 orang. Tahun ini insya Allah ribuan lagi untuk menuntaskan tahun ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ingin sedikit kami beri makna tema itu. Dalam bahasa politik, pendidikan gratis. Dalam bahasa ekonomi, pemindahan pihak penanggung. Jadi tidak ada pendidikan yang gratis. Dalam bahasa politik, ketika dikomunikasikan, maka dia menjadi pendidikan gratis karena gratis di tangan sasarannya, tetapi menjadi tidak gratis di tangan penanggungnya. Nah, oleh karenanya pendidikan gratis adalah
pemindahan pihak penanggung dari yang tadi ditanggung oleh mahasiswa atau orang tua mahasiswa menjadi ditanggung oleh pemerintah. Disitulah makna kemudian menjadi kewajiban. Setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak, maka negara berkewajiban karena ada hak dari rakyatnya. Di situ makna pemindahan penanggung. Yang berikutnya tentang ilmiah, alhamdulillah tadi berkali-kali disebut bahwa kita harus riset, bahwa kita harus punya data, bahwa kita harus sistematis, bahwa kita harus ada tahapan sehingga apa yang kita hasilkan ada rasionalnya, ada objektivitasnya, dan bisa didemonstrasikan ke pihak lain. Apa yang menurut kita benar, orang lain menganggap benar, lalu kita mengatakan semua itu benar dan itulah ilmiah. Rasionalnya, karena kita tanpa itu, tanpa ada langkah sistematis, maka dia menjadi tidak ilmiah. Mana demokratis, kemudian mari kita nanti Bapak Ibu rekan-rekan evaluasi pendidikan ini dalam 5 tahun terakhir, makna demokrasinya seperti apa kalau dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Dulu di zaman saya, kalau sudah dosen ngajar di depan, ya tahun 80-an, mana yang diajar oleh dosen sampai kita ujian harus sama dengan apa yang mereka telah ajarkan. Kalau lain dianggap salah. Di dalam 5 tahun terakhir, ya, apalagi kalau saya ngajar, tidak pernah saya buat pertanyaan multiple choice, tidak pernah saya buat pertanyaan apa yang saudara ketahui, jadi apa yang bagaimana menurut saudara dan lain sebagainya tentang apa yang bisa tanyakan. Ketika kita memberikan keterbukaan, lalu mahasiswa memberikan argumen terhadap apa yang diketahui, dipahami, diyakininya, lalu kita memberikan apresiasi terhadap apa yang telah disampaikan, sehingga jawaban mahasiswa bisa saja bervariasi. Maka tergantung kepada bagaimana dia penyampaian ide, penyampaian gagasan, penyampaian logika, lalu hubungan antara satu dengan yang lain disampaikan, itulah dasar penilaian kita. Boleh bervariasi. Saya memaknai demokrasi itu adalah bagaimana cara supaya kita bisa menuangkan ide, gagasan, kreativitas terhadap apa yang kita lakukan ini, lalu diterima apa yang kita sampaikan, lalu itu menjadi diterapkan di dalam pelaksanaannya. Itu yang terkait dengan ini. Yang terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, penelitian ini beliau juga lembaga riset. Dengan hormat sekaligus saya perkenalkan beliau, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kalau di Jakarta namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dulu namanya di Jakarta Menristek di PPT, Badan Pengkajian Pengembangan Teknologi Menristek, yang dulu menterinya Pak Habibie di zaman 90-an, lalu diganti terakhir dengan Sumantri Bojonegoro, Pak Bambang Sumantri Bojonegoro yang dulu Kepala Penas. Nah terakhir sekarang jadi Badan Riset. Begitu 2021 di Jakarta berubah jadi BRIN, nah di daerah itu berubah jadi BRIDA. Nah, dulu di Bapeda namanya Bapeda Litbang. Fungsi penelitian dan pengembangan yang ada dulu di Bapeda sekarang ada di BRIDA. Itulah risetnya. Dulu yang fungsinya inkubasi bisnis, startup, kewirausahaan, itu sekarang adanya di BRIDA. Dulu inovasi yang ada di biro atau bagian organisasi yang kececer di mana-mana, inovasinya, teknologinya sekarang dikoordinasi oleh BRIDA. Ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama adik-adik mahasiswa ini terakhir, dengan fungsinya ada riset, ada inovasi, ada teknologi, maka kita bisa berkoordinasi, kolaborasi. Tidak sampai di situ. Langsung ke pengembangan sumber daya ipteknya, bisa infrastruktur, bisa sumber daya manusia sebagai faktor produksi di dalam perekonomian. Itu bidang 2. Bidang 3, inkubasi bisnis, startup,
selama masih belum masuk dunia kerja yang sesungguhnya, karena kita masih butuh untuk peningkatan kapasiti kewirausahaannya, itu ada di bidang 3, termasuk kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi. Jadi sekarang perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, ketika ingin mengimplementasikan kebijakan perguruan tingginya, itu kerjasamanya yang berbeda. Badan Riset dan Inovasi Daerah, termasuk lembaga penelitian. Yang keempat adalah kita hasil riset, inovasi, teknologi sebagai suatu instrumen yang merupakan hasil dari pendidikan ini, itu kita harus pastikan pemanfaatannya di lapangan seperti apa. Maka ingin kami simpulkan bahwa sesungguhnya pendidikan itu bukan saja input pendidikan itu, tetapi proses pendidikan itu menjadi penting. Dan hasil serta impact dari pendidikan itu menjadi jauh lebih penting. Maka makna daya saing, makna competitiveness, makna bisa memenangkan perjuangan di kesempatan kerja menjadi satu kesatuan dalam makna pendidikan itu sendiri. Nanti tolong dibahas apakah masalah pendidikan itu masalah di inputnya, di orangnya, di dosennya, atau di manajemen tata laksana pendidikannya, atau di dalam ujung berprosesnya sehingga menghasilkan lulusan, atau nanti masalahnya justru di dalam memasuki kesempatan kerja, karena memang beda segmennya. Setiap segmen masalah pendidikan yang ujungnya mengapa perguruan tinggi itu terkenal karena punya hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, maka di situ harus dilihat step per step yang secara keseluruhan menunjukkan tentang kemajuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, waktunya sudah banyak, pemateri selanjutnya sudah tidak sabar untuk memulai. Ya, kita tadi agak telat memulai dan saya datang 30 menit sebelumnya. Tadi saya datang jam 9 lewat 10 menit dan saya menuju sini karena betapa bahwa aktivitas ini sangat penting. Sekali lagi terima kasih kepada panitia, kepada semuanya yang telah menggagas acara ini, apalagi ini yang pertama. Kalau ingin hebat, ingin maju, dan saya juga di zaman reformasi itu sudah menjalankan kegiatan. Saya ikut begitu, saya dididik. Satu, baca supaya kita tahu konsep, tahu materi. Kedua, diskusikan apa yang dibaca. Ini simposium. Yang ketiga, tulis apa yang didiskusikan. Yang keempat, publikasikan apa yang tadi telah ditulis. Kalau itu semua sudah empat itu, insya Allah pada saatnya kesempatan kerja yang menjadi kita. Kita yang menjadi kita. Terima kasih nanti yang kita semua acara simposium pendidikan nasional dengan tema wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis yang menyeluruh hari ini Sabtu 20 Mei 2023 sama-sama dengan kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian bila cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sambutan-sambutan sudah kita lewati. Sekarang kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bung Kusmadi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kami semuanya untuk mengharapkan rahmat dan juga dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejenak kita fokuskan hati dan jiwa kita berbisik pada bumi dan langit itu akan bergemuruh. Amin. Amin. Dan saya ini hamdana ini hamdana wa qatul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultan. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وذلك فضل من فضل العليم. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perjuangan kami dalam perjuangan untuk menuntaskan kemudahan atas muka bumi ya Allah. Jadikanlah pertemuan kami adalah pertemuan orang-orang yang berpikir untuk merubah bangsa ini ya Allah. Merubah bangsa ini dari penindasan dan eksploitasi manusia ya Allah. Ya Allah yang Rahim, jadikanlah pertemuan kami adalah pertemuan orang yang berpikir untuk menuntaskan diri dan generasi setelah kami ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya jinn wa rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara sudah kita lewati. Atas kehadiran dan antusias para tamu undangan kami haturkan terima kasih. Saya selaku pembawa acara dan panitia penyelenggara mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Sebelum mengakhiri daripada acara ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan. Revolusi dilakukan melalui manusia, tapi setiap individu harus menempa semangatnya dari hari ke hari. Apabila Anda bergetar dan geram setiap melihat ketidakadilan, maka Anda adalah kawan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sesi foto bersama. Untuk tamu undangan